Perkenalkan, nama saya Leonardus Gusman. Saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2021C dengan NPM 21103168. Oke teman-teman, hari ini saya ingin menjelaskan tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang aborsi. Aborsi menurut saya teman-teman adalah tindakan menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup. Secara medis, aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yaitu sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gram. Di sini aborsi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, aborsi terapeutik. Nah, aborsi terapeutik merupakan pengguguran kandungan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menghindarkannya dari kerusakan fatal pada kesehatan. Yang kedua, aborsi kriminalis. Nah, untuk aborsi kriminalis merupakan pengguguran kandungan yang dilarang oleh hukum dan dilakukan dengan alasan lain selain terapeutik. Ada yang ketiga, aborsi spontan, pengguguran kandungan yang terjadi secara tidak sengaja. Atau misalnya seorang ibu yang sedang mengandung seorang bayi yang mengalami kecelakaan dan terjadi pengguguran kandungan. Sekarang kita akan menjelaskan alasan seorang ibu melakukan aborsi. Yang pertama, alasan medis, untuk menyelamatkan nyawa ibu atau karena kelainan janin yang tidak memungkinkan untuk hidup di luar rahim. Nah, di sini alasan ini dilakukan jika seorang ibu melahirkan bayi tersebut, maka nyawanya akan terancam atau tidak selamat pada saat melahirkan. Yang kedua, ada alasan sosial ekonomi. Di sini tidak mampu membiayai kebutuhan anak atau terutama jika kehamilan tidak direncanakan. Nah, hal ini berarti keluarga tersebut tidak menginginkan adanya bayi atau anak tersebut yang dikandung oleh ibu hamil tersebut. Yang ketiga, alasan emosional. Di sini tidak siap untuk menjadi ibu, tidak siap menikah atau tidak siap memberitahu keluarga. Hal ini sering terjadi pada anak-anak sekolah zaman sekarang yang mengalami kehamilan dan tidak siap untuk memberitahu keluarga atau takut untuk memberitahu keluarga karena posisinya sedang sekolah dan untuk menjaga nama baik keluarga. Sekarang ada alasan yang keempat, alasan keluarga. Kehamilan yang terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya atau keinginan menjaga nama baik keluarga. Yang kelima, alasan pekerjaan, terikat kontrak kerja atau ingin meraih karir yang tinggi. Yang keenam, alasan trauma, kehamilan akibat pemerkosaan, insest atau kekerasan dalam rumah tangga. Di sini seorang ibu tidak menginginkan kehamilan lagi karena alasan trauma berkaitan dengan adanya kekerasan yang terjadi pada dirinya. Yang terakhir ada alasan pemaksaan. Alasan pemaksaan ini adanya paksaan dari pasangan atau orang tua. Alasan dari pasangan ini, paksaan dari pasangan ini itu dilakukan dikarenakan adanya misalnya seperti contoh pada nomor 4 tadi, yaitu untuk menjaga nama baik keluarga. Nah, di sini pasangan tidak menginginkan seorang anak itu hamil. Nah, seperti itu juga alasan atau paksaan dari orang tua, yaitu untuk menjaga nama baik keluarga. Hukuman mati merupakan kebijakan hukum yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan serius dengan cara membunuh, menembak, atau menggantung. Hukuman ini dianggap dapat mencegah kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan. Hukuman mati memiliki tujuan. Yang pertama, ada efek jera. Hukuman mati dapat menjadi efek jera bagi calon pelaku kejahatan dan juga orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Ada pula perlindungan masyarakat. Hukuman mati dapat melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berbahaya. Di sini, seorang yang ingin melakukan kejahatan, mereka akan berpikir beberapa kali supaya tidak dihukum mati. Ada keadilan dan kesetaraan.
hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Misalnya seseorang membunuh masyarakat, dia akan dapat hukuman mati karena sesuai dengan aturan yang sudah ada seperti di negara kita. Yang berikut ada rehabilitasi. Tidak mungkin. Hukuman mati dapat menjadi pilihan jika rehabilitasi pelaku kejahatan dianggap tidak mungkin. Sekarang kita akan menjelaskan dampak hukuman mati. Dampak hukuman mati yang pertama adalah dampak terhadap terpidana. Terpidana mati dapat mengalami stres dan gangguan jiwa di dalam lapas dikarenakan dia akan menghadapi hukuman mati dikarenakan kesalahan atau kejahatan yang dia buat. Yang kedua, dampak terhadap keluarga terpidana. Hukuman mati dapat berdampak berkepanjangan pada keluarga terpidana dikarenakan nama baik keluarga sudah tidak terjaga baik dikarenakan kejahatan atau perbuatan yang dilakukan terpidana. Yang ketiga, ada dampak terhadap HAM. Hukuman mati melanggar prinsip dan nilai HAM seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Hal ini tidak ada dampak terhadap HAM karena sesuai dengan kejahatan yang diperbuat oleh terpidana. Ada yang keempat, dampak terhadap masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa hukuman mati dapat melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berbahaya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang eutanasia. Eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk meringankan penderitaannya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti baik dan thanatos yang berarti kematian. Tujuan eutanasia adalah untuk mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Eutanasia dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa lagi diobati seperti penyakit mematikan atau menular, ya teman-teman. Oke, berikut alasan dilakukannya eutanasia antara lain: mengakhiri penderitaan pasien yang tidak dapat disembuhkan seperti kanker stadium akhir. Yang kedua, meringankan penderitaan secara psikologis. Yang ketiga, pasien tidak memiliki siapapun untuk merawatnya.